Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Raden Patah, Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Raden Patah, Palembang. Perkenalkan, nama saya Indra SPDI. Saya merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja Angkatan 1 PPG Daljab tahun 2021 dengan mengambil tema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku di pembelajaran pertama di kelas 10. Baiklah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar video praktek pembelajaran yang selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kita melakukan aktivitas proses pembelajaran pada hari ini. Di pertemuan pertama ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar, silakan kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Silakan, ada yang mau mimpin doa, Ibrahim? Ya, silakan Ibrahim. Baiklah kawan-kawan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Ya. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar untuk mengecek kehadiran anak-anak sekalian pada hari ini. Elsa ada? Ada Pak. Ibrahim? Ada Pak. Lukman? Ada Pak. Nurul Kamalia? Ada Pak. Raisa? Ada Pak. Reva Angelia? Ada Pak. Reva Ramadhani? Ada Pak. Rido? Ada Pak. Rizka Menawaro? Ada Pak. Rizky Pratama? Ada Pak. Tahrina? Ada Pak. Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, ya. Pada minggu yang lalu kita belajar agamanya materi di bab 3 tentang kejujuran. Ya. Nah, jujur itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya yang tertulis dalilnya di dalam Al-Qur'an, ya, di surat At-Taubah ayat 116 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah dan berkumpullah dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ya, kaidah materinya yang kita bahas hari ini adalah di bab 4, materinya tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita. Nah, perintah
jujur itu ada di dalam Al-Quran. Maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita, ya, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Orang yang beriman sesuai dalilnya di surat Al-Maidah ayat 44, bahwasanya barang siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran, maka ia termasuk orang kafir. Jadi caranya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dengan berperilaku jujur, ya, menolong orang yang dalam kesusahan, membantu orang miskin, mengasihi anak fakir miskin, bersedekah dan perbuatan yang lainnya. Nah, kalau kita melakukan perbuatan maksiat seperti mencuri, merampok, tidak jujur, korupsi, berzina, narkoba, dan perbuatan maksiat lainnya, maka kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita termasuk orang-orang kafir. Ya. Selanjutnya, di rumah kalian ada televisi, ada nggak? Ada handphone. Nah, itu perlengkapan peralatan elektronik tersebut diciptakan oleh manusia, ya, itu ada buku petunjuknya. Supaya kenapa? Supaya handphone dan televisi itu tidak cepat rusak, tahan lama. Ya, begitu juga kita hidup di dunia ini ada buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Al-Quran. Dengan adanya buku petunjuk itu, kita juga tidak cepat rusak. Rusak apa ya? Akhlak kita, lahiriah, ya, akhlak batin, adanya sifat iri dengki itu tidak akan ada kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, tidak akan terjadi. Maka kita akan, ya, tidak cacat baik lahiriah maupun batiniah kita dengan adanya Al-Quran, dan kita bisa bahagia hidup dunia dan akhirat dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menampilkan video motivasi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali saya bisa membaca Al-Quran sebagaimana teman-teman yang lain yang tidak tunanetra bisa membaca Al-Quran. Ini sangat saya syukuri, nikmat yang sangat luar biasa, dan tidak setiap tunanetra juga bisa membaca Al-Quran dan punya Al-Quran Braille, karena Al-Quran Braille itu sangat langka. Makithina fihi abada. Impian saya yang belum tercapai, saya ingin sekali belajar tahfidz bersama guru yang qoriknya bagus gitu, bisa menghafal Al-Quran bersama guru. Sahabat-sahabatku yang diberi oleh Allah kelebihan, kelengkapan indera, kelengkapan fisik, jangan sampai tiada hari tanpa membaca Al-Quran, jangan sampai seperti itu. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يوم نبعث من كل أمة شهيدا يوم لا يؤذن للذين. Ya, baik anak-anak sekalian, materi kita judulnya di bab 4 ini, ya, adalah Al-Quran dan hadis.
hidupku. Ya, baik. Ini ya, judulnya. Nih, paham ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tujuan kita belajar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, kita meyakini Al-Quran dan Al-Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap Al-Quran, Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Ya, lanjut, paham ya? Nah, ini konsepnya. Ini sumber hukum Islam. Kita jadikan sumber hukum Islam ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad. Nilai yang kita peroleh dari menjadikan sumber hukum Islam yang tiga ini, kita bisa menjadikan sumber hukum Islam itu pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup. Paham di sini ya? Kita lanjut. Ini pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa, bacaan ataupun yang dibaca. Ya. Kemudian ini secara istilah, ya, kitab suci yang berbentuk lafaz diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, diturunkan oleh malaikat Jibril secara mutawatir, bagi yang membacanya bernilai ibadah. Ya, itu pengertian Al-Quran. Isi kandungannya, kandungan di dalam Al-Quran, pertama, ya, berkenaan dengan akidah atau itikadiyah dan keimanan. Ya, artinya ini kita mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kiamat itu ada di Quran. Itikadiyah. Ya, kandungan yang kedua, uluhiyah. Uluhiyah ini artinya akhlak kita. Ya, bagaimana kita berperilaku baik dengan Allah maupun dengan sesama makhluk atau sesama kita adalah manusia. Budi pekerti kita. Tata cara kita bicara, berperilaku sopan santun itu ada di Al-Quran. Kemudian kandungan yang ketiga adalah hukum amaliyah. Ini berkenaan tentang tata cara beribadah. Ya, itu sumbernya ada di Al-Quran. Ibadah kita dengan Allah atau sering disebut dengan ibadah mahdas. Ya, ada juga ibadah wahyu mahdas. Ibadah wahyu mahdas, ibadah kita dengan sesama makhluk. Ya, ini kandungan Al-Quran tiga ini. Ya, paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Nah, hadis ini sumber hukum Islam yang kedua. Jadi yang pertama, sumber hukum Islam kita yang pertama, kedudukannya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Saya ulang lagi, ya. Nah, ini Al-Quran. Ini yang pertama. Kalau yang kedua adalah Al-Hadis. Jadi kalau kita menjadikan hukum, sumber hukum, kalau tidak ada di Al-Quran, maka kita kembali ke hadis. Pengertian hadis secara bahasa adalah ucapan. Ya. Kalau secara istilah, perkataan dan perbuatan atau ketetapan takrir dari Rasulullah. Ya. Kandungan hadis atau sunnah. Ya, kauliyah, perkataan Rasulullah yang pertama, yang kedua fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat, zakat, haji dan lain-lain. Itu ada di hadis. Kemudian sunnah takririah, itu ketetapan dari Rasulullah. Ya. Kemudian fungsi hadis. Kedudukan fungsi hadis. Yang pertama, sebagai sumber hukum Islam.
sebagai menguatkan atau menegaskan hukum Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dan merinci hukum yang masih umum, masih global. Yang keempat, menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Menjelaskan hukum secara global yang masih umum di dalam Al-Quran, contohnya masalah sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan mengenai jumlah rakaat sholat dan tata sholat, tapi dijelaskan di dalam hadis. Bagaimana Rasulullah sholat? Sholat kalian sebagaimana aku sholat. Itu menjelaskan secara global di dalam Al-Quran. Kemudian memperkuat penjelasan di dalam Al-Quran. Contohnya, ya, berpuasalah kalian ketika melihat bulan. Ditegaskan oleh hadis, berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah ketika kalian melihat bulan. Jadi kalau bulan itu sudah kelihatan hilalnya, maka kita disuruh puasa. Kemudian lalu nanti bulan itu juga akan tenggelam dan akan kelihatan bulan terakhirnya, kita disuruh berbuka. Artinya kita merayakan satu Syawal, kepada begitu. Ya. Kemudian memperkuat ya tentang keterangan dan penjelasan di dalam Al-Quran. Ya, itu dengan fungsi hadis. Seperti itu. Contohnya, ya, bahwasanya barang siapa yang mempunyai harta, maka tidak menzakatkannya, maka gembiralah harta itu akan menyedihkannya, akan memberikan azab yang ketiga. Kemudian hadis itu juga membentuk hukum baru apa yang tidak dapat di dalam hadis. Ya, contohnya bahwasanya kita penjelasan dalam Al-Quran itu melarang kita tidak ada, tapi dijelaskan di hadis. Ya, hukum baru, hukum yang tidak dapat di dalam Al-Quran. Kita contohnya tidak boleh mengumpulkan atau mengawini dari saudara istri kita yang seayah dan seibu. Ya, mungkin itu penjelasan dari Pak. Teman-teman sekalian, kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang ini bentuk kelompok menjadi kelompok 1, yang ini kelompok 2, ya. Yang ini kelompok 3, ya. Terus yang ini kelompok 4. Silakan kelompoknya dan sepertinya ke meja. Menunjuk perwakilan menjadi ketua kelompok. Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Rizky pertama. Kelompok 2 Ibrahim ya. Kelompok 3 ketua kelompoknya Raisa. Kelompok 4 Raisa. Nah sekarang ketua kelompoknya ke depan, ke meja Pak, ke sini sekarang. Bawa bukunya. Laki-lakinya ke sini. Nanti ya kamu ketua kelompok semua, perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Ya, kamu jelasin apa itu pengertian Al-Quran ya. Manfaat Apa kandungan Al-Quran ya. Kemudian apa pengertian hadis dan apa fungsinya. Ya, ada semua. Kamu jelaskan dengan teman-teman kamu. Ya, paham ya? sama Ya, silakan kembali dari kelompok yang masing-masing.
Nah, sekalian, mungkin sudah dijelaskan oleh ketua kelompoknya mengenai materi kita pada hari ini dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak juga. Silakan kalian bikin pertanyaan atau apa yang belum paham dari materi kita pada hari ini. Silakan pertanyaannya ditulis di kertas. Satu pertanyaan saja. Oke, yang dilakukan tetap. Nih, iya. Silakan bikin pertanyaan. Oke, baik, anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah ditulis pertanyaannya? Siapa yang apa? Sudah, ya, baik. Sekarang pertanyaannya sudah ditulis di kertas. Kertasnya dibikin menjadi bola, dirumuskan menjadi bola. Kertasnya tiap-tiap kelompok. Sekarang, oke. Ya, 1, 2, 3, 4 sudah semua? Dibuat jadi bola. Pertanyaan di kertasnya sudah? Coba tunjukkan kertasnya ke tangan. Oh iya, sip. Sekarang kelompok 1 lemparkan bolanya ke kelompok 2. Ditangkap kelompok 2, bola dari kelompok 1. Ya, kelompok 2 lemparkan kertasnya ke kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 3 lemparkan bolanya ke kelompok 4. Kelompok 4 lemparkan bola pertanyaannya ke kelompok 3. Iya, selesai. Sekarang buka kertasnya. Apa yang ditanya dari tiap-tiap kelompok? Bagaimana, sudah ketemu pertanyaannya? Ya. Sekarang siapa yang mau jawab duluan? Kelompok 1, silakan fokus. Sebutkan pertanyaannya atau jawabannya. Jelaskan pengertian hadis. Ya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana kelompok 2, paham? Ya, kita kasih itu. Kelompok 2 gimana? Mau menjawab? Ya, silakan. Jelaskan pengertian Al-Quran. Coba tegak biar kawannya bisa melihat. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata para yang surah Yang perahu kira apa? kata Quran yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kelompok 1, paham? Ya, kita kasih tahu. Sekarang kita lanjutkan kelompok 3. Apa fungsi hadis Tegak, terhadap tegak begini. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pertanyaan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana kelompok 4? Iya, kita kasih tahu. Terakhir kelompok 4. Silakan, sudah ketemu jawabannya, tegak sendiri. Kandungan hukum dalam Al-Quran, akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, akhlak atau
budi pekerti. Ya, paham kelompok 3? Mengerti. Ya, ya, anak sekalian, ya, kita sudah membahas lebih jauh lebih mendalam tentang materi Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, baik, semuanya sudah bertanya apa yang belum paham dari materi kita. Sekarang kita akan melakukan evaluasi, ya. Nah, tugasnya nanti dikerjakan di rumah, boleh tidak apa-apa dilanjutkan kalau tidak sempat hari ini, ya. Anak sekalian, ya, pelajaran kita hari ini kita simpulkan bersama-sama, ya, materinya biar tambah paham lagi kita tentang materi Al-Quran dan Al-Hadis. Ada yang mewakili yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Ya, siapa namanya? Rizka, ya? Ya, silakan coba Rizka simpulkan. Pematerian Al-Quran. Dari segala bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. 2. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kandungan hukum dalam Al-Quran, akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, hukum muamalah, akhlak, dan budi pekerti. Fungsi hadis terhadap Al-Quran menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pertanyaan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Iya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah disimpulkan oleh kawan kalian materi kita hari ini. Sekarang Pak akan menambahkan sedikit, menyimpulkan juga bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir. Bagi yang membacanya ibadah. Kandungannya di dalam Al-Quran ada tentang akidah, fikih, ada tentang syariah, ibadah, dan tentang akhlak budi pekerti. Kemudian hadis itu adalah perkataan, ya, perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Fungsi hadis ada 4. Pertama, memperjelas hal yang sifat umum dalam Al-Quran. Yang kedua, memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan di dalam Al-Quran. Yang keempat, membentuk hukum baru apa yang tidak terdapat hukum di dalam Al-Quran. Paham semuanya tentang materi Al-Quran dan Hadis? Alhamdulillah. Baik, sekalian, mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.